Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas tentang subgrup. Oke, definisi. Misalkan kita punya suatu grup A suatu grup. Himpunan bagian jadi misalkan kita punya sebuah himpunan bagian dari A, kita sebut B, disebut subgrup dari A. Jika B tersebut juga merupakan grup terhadap operasi yang ada di A. Jika B juga grup terhadap operasi di A. Oke. Contohnya misalkan yang paling trivial, kalau kita punya grup apapun, A grup, si grup ini pasti akan memiliki unsur identitas, ya. Unsur identitas di A. Maka himpunan yang hanya mengandung E saja, dia merupakan subgrup dari A. Subgrup dari A. Dari mana kita tahu bahwa dia subgrup? Ya, kita periksa saja syarat-syarat terpenuhinya suatu grup. Misalkan di sini perkalian bersifat asosiatif. Ya, tentu saja karena semua perkalian E dengan dirinya sendiri menghasilkan E lagi, ya. Asosiatif berlaku, kemudian identitasnya adalah dirinya sendiri, inverse dari unsur ini adalah dirinya sendiri juga. Jadi ini merupakan grup dengan operasi yang sama dengan operasi di A. Begitu juga kalau kita ambil semuanya, A juga subgrup dari A sendiri. Nah, ini kedua subgrup ini sering kita katakan dua subgrup yang jelas, atau kita katakan juga subgrup trivial dari A. Jadi ini subgrup trivial dari A. Himpunan bagian yang pasti menjadi subgrup dari A untuk grup apapun. Saking jelasnya kita sebut sebagai subgrup trivial. Kita tinjau situasi di mana A-nya grup, kemudian kita punya B. Ya. Nah, sekarang kita ingin mempunyai suatu kriteria untuk menentukan kapan suatu himpunan bagian dari suatu grup A juga merupakan grup, atau kapan himpunan bagian ini menjadi subgrup dari A. Ya, berarti kalau B ini ingin menjadi grup, dia harus bersifat asosiatif pertama kali, ya. Dia harus bersifat asosiatif. Asosiatif itu mengatakan bahwa setiap kali kita mengambil X, Y, Z di B, maka perkalian X, Y atau operasi X, Y kemudian dengan Z sama dengan X. Nah, sekarang kalau kita mengambil tiga unsur di B, ketiga buah unsur ini juga merupakan unsur di A juga, karena B-nya merupakan himpunan bagian dari A. Nah, karena A ini merupakan grup, maka semua perkalian atau semua operasi di A ini bersifat asosiatif, khususnya untuk X, Y, Z yang di B ini juga akan dipenuhi. Dengan demikian, maka sifat keasosiatifan di B itu pasti berlaku karena diwariskan dari A. Ya. Jadi kalau kita menggunakan operasi yang sama di B dengan operasi yang di A, maka perkalian di sini bisa kita anggap sebagai perkalian unsur-unsur di A, dan akibatnya sifat keasosiatifan di A diwariskan terhadap B. Dengan demikian, untuk memeriksa apakah B ini grup atau tidak, kita tinggal memeriksa dua hal lagi, yakni sifat yang kedua dari grup unsur identitas. Ya.
Jadi pertama, keasosiatifan diwariskan dari A. Oke. Yang kedua, apakah si B-nya punya unsur identitas? Ya, tentunya secara umum tidak selalu ya. Oleh karena itu, agar si B ini mempunyai kesempatan untuk menjadi sebuah grup, tentunya unsur identitas di A ini haruslah juga merupakan anggota B. Ya. Jadi syarat yang kedua, unsur identitas haruslah anggota B. Oke. Nah, tapi sebelum ini, kita juga harus waspada karena kan di sini kita menggunakan operasi yang kita peroleh di A. Akan tetapi kalau kita punya dua unsur di B ini, kalau kita operasikan, katakanlah X dan Y ini, hasilnya belum tentu dia ada di B lagi. Bisa saja hasilnya ada di sini, si X kali Y-nya. Ya. Kalau kita punya situasi yang semacam ini, artinya apa? Artinya si operasi yang kita pergunakan di A itu bukan operasi di B. Ya, karena kalau dia operasi, atau bisa kita katakan bukan operasi yang terdefinisi dengan baik di B. Karena agar dia menjadi operasi yang terdefinisi dengan baik di B, harusnya setiap kali kita punya dua unsur di B, hasil perkaliannya ada di B juga. Ya. Oke, jadi kita perlu, mungkin ini kita tunda dulu. Ya, kita tahu bahwa ini harus dipenuhi juga ya. Untuk setiap X yang di B, X bintang Y atau XY anggota B juga. Nah, berikutnya inverse. Kita tahu setiap kali kita mengambil unsur di A, dia pasti punya inverse karena A-nya merupakan grup. Tapi ada kemungkinan kalau kita mengambil X-nya di B, inverse-nya itu ada di sini. Nah, kalau kita memiliki situasi yang semacam ini, tentunya si B-nya gagal untuk menjadi grup karena ada unsur yang tidak punya inverse di B. Dia memang punya inverse, tapi inverse-nya tidak lagi di B, tapi ada di sana, di luar B. Ya. Oleh karena itu, kita menginginkan untuk setiap X di B, maka X inverse juga di B. Ya, perhatikan dengan syarat yang ketiga ini menjamin syarat dari definisi grup. Ya kan, definisi grup yang ketiga itu adalah setiap unsurnya punya inverse di himpunan itu. Dan juga mengatakan seperti itu. Setiap unsur di B punya inverse di himpunan yang sama, himpunan B. Nah, sekarang bagaimana dengan unsur identitas yang tadi kita tuliskan di nomor 2? Kita lihat bahwa dari dua hal ini akan menjamin bahwa unsur identitasnya juga akan ada di B juga. Jadi caranya kita ambil saja. Jadi 2 dan 3 mengimplikasikan jadi kita akan buktikan bahwa 2 dan 3 mengimplikasikan bahwa E juga anggota B. Ya, ini yang akan kita tunjukkan. Jadi sekarang kalau kita ambil X anggota B, X yang manapun, maka X inverse anggota B juga menurut 3 dengan 3. Nah, sekarang dengan 2, dengan statement yang kedua, kita peroleh X kali X inverse juga harus ada di B juga, karena X-nya anggota B, X inverse-nya anggota B. Padahal X kali X inverse ini sama dengan identitas. Ini anggota B. Dengan demikian, unsur identitas juga anggota B.
Dengan demikian, untuk memeriksa apakah suatu himpunan bagian juga merupakan suatu grup, atau dengan kata lain, untuk memeriksa apakah suatu himpunan bagian merupakan subgrup, kita cukup memeriksa sifat ini dan ini, ya. Kita cukup memeriksa bahwa si himpunan B-nya tertutup terhadap perkalian. Jadi ini sering kita katakan sebagai operasi tertutup di B. Ini setiap inverse dari unsur di B masih di B juga. Kita lihat beberapa contoh bagaimana kita menggunakan kriteria tersebut. Oke, perlu kita tuliskan. Misalkan B himpunan bagian dari A dan A grup. Jika satu XY anggota B untuk setiap XY di B, dan kedua X inverse anggota B untuk setiap X di B, maka B merupakan subgrup dari A. Oke, ini tadi dua syarat yang tadi. Maka B subgrup. Oke. Nah, dengan kriteria ini kita bisa mendapatkan lebih banyak contoh grup dengan menggunakan struktur grup yang lebih besar lagi. Ya. Maksudnya seperti ini. Contoh, oke, kita kan tahu bahwa ini merupakan grup. Penjumlahan bilangan itu merupakan grup. Kemudian kita lihat bahwa Z ini himpunan bagian dari F. Nah, kalau kita ingin memeriksa bahwa Z tambah ini grup, tentunya kita harus memeriksa tiga hal: asosiatifan, kemudian unsur identitas, dan unsur inverse. Tapi cara yang lain adalah dengan menunjukkan bahwa himpunan ini merupakan subgrup dari F. Ya. Jadi untuk memeriksa apakah ini grup atau tidak, bisa kita periksa apakah ini subgrup dari suatu grup yang lebih besar. Oke, kita coba menggunakan kedua kriteria ini. Yang pertama, ambil Mn anggota Z, ya. Maka kalau kita punya dua bilangan bulat, jelas M tambah N juga masih di Z, ya. Kemudian syarat yang kedua, ambil M di Z. Perhatikan bahwa inverse-nya dari M, yaitu minus M, juga anggota Z. Minus M inverse dari M dan minus M anggota Z. Jadi si himpunan Z ini memenuhi kedua kriteria tadi. Dengan demikian, Z terhadap operasi penjumlahan juga merupakan grup, atau dengan kata lain dia adalah subgrup dari F. Oke, contoh berikutnya, kita punya himpunan A yang merupakan grup. Kemudian kita definisikan ZA ini adalah himpunan semua unsur di A yang komutatif dengan semua unsur di A yang lain, sehingga AX sama dengan XA untuk setiap X ya.
Ini disebut sebagai pusat dari A. Oke. Nah, kita akan tunjukkan bahwa si pusat ini juga merupakan subgrup dari A. Kita tunjukkan A subgrup dari A. Oke. Apa yang perlu kita periksa? Pertama, tadi syaratnya adalah setiap kali kita mengambil unsur di ZA, kita perlu tunjukkan bahwa hasil kalinya juga ada di ZA. Jadi, yang pertama ambil AB anggota ZA. Okay. Yang ingin kita tunjukkan atau yang ingin kita periksa, apakah AB-nya ini masih di zeta. Okay. Kapan kita bisa bilang bahwa AB ini anggota di zeta? Kalau terpenuhi ABX sama dengan X kali AB untuk setiap X di A. Okay. Untuk setiap X ya. Jadi kalau kita mempunyai kondisi ini, baru kita bisa bilang AB-nya juga ada di zeta. Oke, kita coba ambil AB di zeta dan ambil sebarang X ya. Kita kalikan AB dengan X ya. Dengan keasosiatifan ini sama saja dengan A dengan BX. Kemudian karena B-nya itu anggota ZA, berarti BX itu sama dengan XB ya. Karena ingat bahwa unsur di ZA itu adalah unsur yang komutatif dengan semua unsur di A yang lainnya. Jadi kalau kita punya perkalian satu buah unsur di ZA dengan unsur di A yang lain, ini bisa dibalik ya. Jadi A XB. Oke. Karena B di ZA. Tujuannya adalah kita untuk memperoleh ABX sama dengan XAB ya. Ini sama dengan AX B karena keasosiatifan lagi ya. Kemudian karena lagi-lagi A nya ada di pusat, ada di ZA, ini bisa kita buka lagi urutannya XA B, dan karena keasosiatifan ini XAB. Oke. Jadi ABX sama dengan XAB untuk setiap X di A. Akibatnya jadi ZA ini terbentuk terhadap perkalian, terhadap operasi di A. Oke. Berikutnya kita perlu tunjukkan bahwa setiap kali kita mengambil unsur di situ, inverse-nya juga ada di situ. Ya. Oke. Mungkin di mana? Sini aja. Ambil A anggota ZA. Kita ingin tunjukkan bahwa A inverse-nya itu anggota ZA. Kapan A inverse anggota ZA? Jadi ini kesimpulan yang ingin kita capai bahwa A inverse-nya ada di ZA. Agar bisa sampai kepada kesimpulan ini, kita harus tunjukkan A inverse X sama dengan X kali A inverse untuk setiap X di A. Okay. Oke, kita teruskan. Ambil A di Z dan X di A. Ya. Kita ingin periksa A inverse X sama dengan apa ya? Kan tapi kita bisa sampai kepada kesimpulan ini kalau kita peroleh X sama dengan A X A inverse. Betul nggak? Kalau sebelumnya kita punya ini ya,
maka dengan mengalihkan kedua belah persamaan dengan A inverse, maka kita akan memperoleh ini, ya. Jadi kita cukup tunjukkan bahwa ini berlaku. Tapi kita bisa mencapai ini itu kalau kita punya XA sama dengan AX. Karena dari persamaan ini kalau kita kalikan kedua ruasnya dari sebelah kanan dengan A inverse, kita peroleh persamaan ini. Nah, tapi yang ini kan adalah sifat atau fakta bahwa A-nya itu anggota zeta, ya. Jadi perhatikan XA sama dengan AX karena A-nya anggota zeta. Kemudian akibatnya dengan mengalihkan kedua ruas dari sebelah kanan dengan A inverse, kita peroleh X sama dengan ini. Berikutnya kita kalikan dari sebelah kiri dengan A inverse, kita peroleh A inverse X sama dengan X A inverse. Dan ini berlaku untuk setiap X di A. Atau dengan kata lain, si A inverse itu anggota zeta. Jadi karena syarat untuk menjadi subgrup keduanya dipenuhi, syarat yang pertama dan syarat yang kedua, maka si pusat dari A juga merupakan subgrup dari A. Oke. Ya, mungkin sekian dulu. Nanti kita akan membahas mungkin di video atau di kelas ada syarat yang lebih singkat dari dua syarat untuk menjadi subgrup yang tadi. Jadi kedua syarat untuk menjadi subgrup itu bisa digabungkan menjadi suatu syarat yang lebih kompak lagi, yang lebih sederhana. Oke, terima kasih atas